Halo sobat anime, kita gas lagi. Evolution begin with a big tree. Oke, di like ya. Nggak ada yang like kemarin soalnya. Waduh. Oke, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Shocking ia harus mengikuti tes sebagai manusia super. Namun di sela-sela Shocking untuk dapat lolos di dalam tes itu ia harus dihantam dengan sangat keras oleh rekannya sendiri yang memang mencuri celah yang telah dibuat oleh Shocking untuk dapat memenangkan tes itu. Namun bagi Shocking, ia mengira kalau ini akan membuatnya gagal di dalam tes itu. Hal itu memaksa dirinya benar-benar murka dan ia tidak dapat membiarkannya begitu aja. Karena ia telah berjanji kepada Ziyu untuk tidak akan gagal di dalam tes kali ini. Maka dari itu, sesaat Shocking sebelum ia menghancurkan kepala lawannya. Di sini Shocking, ia pun dihentikan oleh instruktur. Stop, cukup. Kau sudah lulus nak. Hei, mendengar hal itu sempat membuat Shocking terdiam. Tapi begitu ia mendengar kata lulus, wah, wajahnya langsung berubah bahagia. Sedangkan untuk gadis kampret ini, wah, ia kena mental. Waduh. Dan untuk instruktur Kikimbe, cepat atau lambat, aku pasti tidak akan bisa lagi menekan gadis ini. Gila, ujar instruktur itu. Sedangkan untuk ketua pimpinan, wow, ini sungguh sangat luar biasa hebat. Sangat mengagumkan. Kita harus fokus melatih murid ini, ujar Pak Tua itu. Dan tentu saja kemenangan Shocking membuat dirinya kini sangat senang. Ia dapat mengabulkan ekspektasi milik Ziyu. Dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Shocking, ia kini telah dikenal di antara para murid. Dan ia akan menjadi murid pertama yang dapat masuk ke dalam kelas 8 di usia yang sangat muda. Dan ia akan segera menjadi murid paling jenius yang ada di instruktur institusi milik pemerintahan. Waduh. Sedangkan untuk para penduduk desa asal Shocking, mereka semua para penduduk desa mulai dievakuasi karena pemerintah menganggap kalau desa ini cukup berbahaya dan ini dilakukan demi kebaikan penduduk desa. Dan tak membutuhkan waktu lama, ternyata kini musim dingin telah tiba. Dan selama musim dingin, Ziyu ia tetap melanjutkan proses evolusinya. Tapi musim dingin bukan berarti semua berhenti begitu aja. Karena musim dingin menimbulkan aroma bau kematian dan juga darah dari monster baru yang akan segera muncul, yang sekiranya berada di tingkatan extraordinary tingkat 1. Sedangkan di tempat lain, di wilayah barat laut, terdapatlah tumpukan mayat para monster-monster mutan yang cukup mengerikan. Kumpulan para mayat-mayat ini ternyata adalah hasil buruan dari pemerintah yang sedang melakukan pengawasan terhadap sebuah wilayah yang dianggap cukup mengerikan. Karena memang dari tumpukan monster-monster kecil ini terdapatlah induk atau puncak predator di wilayah ini, yaitu Silver Centipede, yang merupakan monster tingkat atas. Sedangkan di sisi lain, saat ini Ziyu ia sudah dapat memperkuat semua cabang yang ia miliki dan sisa 8 akar lagi yang perlu ia perkuat untuk dapat mencapai tingkat extraordinary tingkat 2. Ketika aku sudah mencapai tingkat extraordinary tingkat 2, kurasa cuma senjata nuklir aja yang dapat menghentikan diriku. Tapi, jika kekuatanku sudah mencapai ranah itu, seharusnya pemerintah akan mudah menemukan keberadaan diriku dari aura yang aku lepaskan ini. Ini cukup merepotkan. Dan ini untuk pertama kalinya aku merasakan ras manusia itu sungguh sangat mengerikan. Edan, pikir dari Ziyu. Namun tak lama setelahnya, Ziyu ia pun kedatangan gadis Shocking yang saat ini terlihat cukup panik. Master, ada masalah besar. Hei, masalah apa? Ya, masalah itu ternyata saat ini pemerintah mereka melalui sambungan komunikasi mereka mendapatkan tim khusus yang dikirimkan ke wilayah barat ternyata sudah dimusnahkan. Sial. Semua anggota skuad di wilayah barat telah dimusnahkan. Kekuatan spiritual di tambang spiritual stun itu telah bocor dan menarik perhatian para monster. Sial. Di sini pemerintah mereka sangat panik karena awalnya tambang spiritual stun hanya diserang oleh ribuan tikus dan juga burung-burung mutan, tapi kini mereka harus menghadapi monster tingkat atas, yaitu Beast yang memiliki kekuatan setara 120.000 kekuatan spiritual yang berada di tingkatan level extraordinary tingkat 2. Dan itu juga untuk dapat menghadapi monster tingkat atas seperti itu, pemerintah mereka harus mengirimkan pasukan khusus yang terdiri dari manusia mutan tingkat atas pula untuk dapat menghadapi monster tingkat atas. Ya, walaupun mereka terdiri dari para manusia mutan tingkat atas, ini tidaklah akan mudah bagi manusia untuk dapat mengalahkan puncak predator yang memiliki kekuatan 120.000 kekuatan spiritual. Hei, mendengar hal itu tentu saja membuat Ziyu ia cukup terkejut. Ia tidak menduga kalau ternyata manusia berhasil menemukan tambang spiritual. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Shocking. Kalau saat ini manusia menemukan tambang spiritual di sekitaran wilayah barat laut.
Dan untuk spiritual stone sendiri adalah sebuah batu mineral khusus yang mengandung banyak sekali kekuatan spiritual di dalamnya yang dapat mempercepat peningkatan kekuatan tubuh. Di sini Xiaoqing juga berujar kalau penemuan tambang spiritual stone akan membantu manusia mengejar kecepatan evolusi dari para monster mutan dalam waktu yang cukup sangat singkat. Hei, mendengar hal itu sempat membuat Ziyu sedikit shock karena awalnya aku berniat untuk menunjukkan diriku kepada manusia saat aku telah mencapai anak extraordinary tingkat 3. Tapi dengan penemuan tambang ini, sial, ini akan mengacaukan rencanaku, pikir dari Ziyu. Selain itu juga di sini Xiaoqing juga berujar, Master, saat ini manusia tidak hanya menemukan tambang spiritual stone, tapi mereka juga menemukan monster extraordinary tingkat 2. Monster yang dapat membantai setengah dari pasukan khusus milik pemerintah. Mendengar hal itu kembali mengejutkan Ziyu. Hei, bagaimana bisa monster tingkat atas bisa tiba-tiba aja muncul tanpa disadari oleh manusia? Apakah ia memiliki kemampuan khusus untuk dapat menyembunyikan keberadaannya? Bagaimana dengan manusia? Apakah mereka berhasil mengalahkannya? Tanya dari Ziyu. Iya, saat ini informasi itu belum dapat dikonfirmasi, Master. Karena memang kemunculan monster itu terlalu tiba-tiba. Bahkan pemerintah juga belum pernah menyiapkan diri untuk melawan monster tingkat tinggi. Karena ini adalah extraordinary pertama yang mereka lihat. Ya, mendengar hal itu sempat membuat Ziyu terdiam sejenak sebelum ia bertanya, Xiaoqing, menurutmu, apakah aku bisa mengalahkannya? Master, ini cukup sulit bagi diriku untuk menjelaskannya. Tapi menurut logika manusia, Silver Centipede atau kelabang itu, ia memiliki kekuatan spiritual sekitar 120.000 energi spiritual. Sedangkan untuk Master, Anda saat ini hanya berada memiliki sekitar 60.000 saja. Iya, mendengar hal itu sempat membuat Ziyu pun terdiam sejenak dan ia juga berujar, ya, baiklah. Terima kasih atas informasinya, kau bisa kembali. Baik, Master, sambut dari Xiaoqing. Dan tak lama setelahnya, kini di institusi milik pemerintah di sini ada seorang profesor tua yang bekerja di bawah pemerintahan. Dan ia yang melihat Xiaoqing datang kepada dirinya membuatnya bertanya, ada apa Xiaoqing? Master, aku ingin pergi ke wilayah barat laut untuk mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hei, mendengar hal itu di sini Pato ini pun berujar, dasar gadis bodoh. Buat apa kau ke sana? Jika kau tertarik dengan monster itu, tenang, aku akan membawamu melihatnya nanti jika mereka sudah selesai menangkapnya. Hei, mendengar itu membuat Xiaoqing pun bertanya, apa? Menangkap? Ya, menurutmu apakah monster itu akan terus-terusan mendominasi? Jangan khawatir, kita akan menangkapnya. Lagi pula, saat ini aku sudah menyiapkan spiritual core untuk dirimu. Ya, di sini Xiaoqing ia pun paham. Tapi ia juga bertanya kepada profesor ini bagaimana bisa monster tingkat atas tidak terdeteksi oleh manusia. Ya, Pato ini pun mengatakan mungkin saja monster itu memiliki kemampuan untuk bersembunyi atau monster itu menemukan sesuatu pada core spiritual yang dapat meningkatkan kemampuannya dengan sangat cepat. Sedangkan di sisi lain, di sisi Ziyu, Baby Falcon, ia datang membawa Ratu Rayap. Dan di sini Ziyu yang melihatnya doi berujar, Gimbe, kenapa kau langsung membawa ratunya Komcol? Karena memang diculik ratunya, kini Ziyu ia harus menghadapi ribuan mutan rayap sekaligus. Gimbe, tapi ya baguslah, sekalian semua akan menjadi poin evolusiku. Dan dari pertarungan gila itu di sini Ziyu ia pun mendapatkan 882 poin evolusi. Kini waktunya untuk melakukan evolusi akar. Ini akan sangat menyakitkan. Gimbe lah. Tapi ya agar aku bisa melawan makhluk kuat seperti Silver Centipede itu, aku harus melakukannya. Maju ya. Aku harus menjadi lebih kuat lagi. Dan akar-akar gila milik Ziyu kini kembali berevolusi. Walaupun di sini Ziyu ia tahu kalau ini sungguh sangat menyakitkan. Dalam melakukan evolusi untuk akar-akar gilanya ini, nggak peduli sesakit apapun itu, aku harus melakukannya, ujar dari Ziyu. Sedangkan di sisi lain saat ini Musang Madu ia harus terluka sangat parah. Dan terlukanya Musang Madu itu ternyata sebelumnya ia yang saat ini sedang berada di hutan. Ia pun berburu ikan untuk makan siangnya. Di sini Musang Madu ini yang mendapatkan ikan yang cukup besar untuk makan siang. Ia begitu senang dan bahagia. Namun di dalam perjalanannya untuk kembali ke tempat Ziyu, ia melihat ada seekor berang-berang. Dan ternyata berang-berang itu ternyata adalah seekor induk yang memiliki banyak anak-anaknya. Ya, melihat keluarga kecil itu dari berang-berang ini, di sini Musang Madu ini ia merasa kasihan dan tidak enak hati, yang membuat dirinya pun kini harus membagi makanannya kepada yang lainnya. Dan sebagai ucapan terima kasih telah diberi makan ikan, di sini berang-berang itu ia juga memberikan beberapa biji-bijian untuk Musang Madu itu, yang membuat kini hubungan mereka terlihat cukup sangat baik.
Namun sayangnya hubungan baik mereka tidaklah berlangsung lama karena tiba-tiba saja bam! Ada sesuatu yang menghajar mereka. Dan ternyata hal itu dilakukan oleh seekor monster lainnya yang terlihat sungguh sangat besar. Benar-benar sangat-sangat besar. Dan hal itu pun membuat Musang Madu ini pun harus meneteskan air matanya. Karena ternyata para berang-berang kecil itu yang telah ia bagi makanan, ternyata harus berakhir dengan kematian. Mati dipijak oleh monster besar itu. Dan itu tentu saja hal itu membuat Musang Madu ini begitu kesal dan murka dan berniat untuk bertarung dengan monster tingkat atas. Namun tak lama setelah kejadian itu, kini Wind Wolf, mereka yang sedang berpatroli, mereka pun menemukan jejak pertarungan. Dan ketika mereka menelusuri jejak itu, mereka menemukan Musang Madu dalam kondisinya terkubur di bawah tumpukan salju dalam kondisi yang cukup sangat menyedihkan. Namun ketika Musang Madu itu dibawa kembali ke hadapan Xiu, di sini Xiu berujar sepertinya lawannya kali ini lebih kuat daripada Musang Madu itu sendiri. Dan beruntung si kampret kecil ini masih dapat hidup. Maka dari itu kini Musang Madu itu setelah ia mendapatkan life essence dari Xiu, ia pun kembali dimasukkan ke dalam kolam penyembuhan. Sedangkan untuk para Wind Wolf, bawa semua saudara-saudaramu dan cari siapa pelakunya. Dan untuk kau, Red Fox, kau juga harus pergi, cari dan singkirkan dia. Ujar dari Xiu tegas kepada rekan-rekannya ini untuk segera membunuh monster yang berani-beraninya menyerang salah satu bis milik dirinya. Di sini Xiu juga tahu monster yang dapat membuat Musang Madu terluka cukup parah seperti ini. Sudah jelas, monster itu adalah monster yang sangat kuat. Dan aku juga tidak bisa membiarkan monster itu tumbuh di sekitaranku dan menjadi ancaman untuk diriku. Ujar dari Xiu. Tapi tiba-tiba saja Shocking pun datang dan berujar, "Master, aku juga akan pergi." "Kikikibe, kapan kau kembali?" Ujar dari Xiu yang memang sedikit terkejut kedatangan dari Shocking yang tiba-tiba aja nongol. Waduh. Di sini Shocking pun yang datang, ia berujar, "Master, kedatanganku ingin memberitahukan tentang tambang spiritual. Master, aku mendapatkan informasi kalau tambang spiritual itu memiliki kemampuan untuk dapat menyembunyikan kekuatannya." Hei, mendengar hal itu membuat Xiu ia berujar, ini jadi cukup masuk akal. Kemunculan Silver Centipede itu secara tiba-tiba. Ya, ini cukup masuk akal, pikir dari Xiu. Namun ketika Shocking ia ingin mencari sumber daya core itu untuk Xiu, di sini Xiu ia menolaknya. "Tidak. Itu tidak perlu. Kau tidak perlu buru-buru untuk mencari informasi tentang tambang itu untuk diriku. Kita ini makhluk yang sangat sensitif dengan kekuatan spiritual. Jadi ya tenang aja. Lagi pula di bawah tanah, aku juga dengan sangat mudah menemukan sesuatu yang..." Hei! Tiba-tiba saja Xiu ia teringat akan sumber daya sungai bawah tanah yang penuh dengan energi spiritual. Sungai bawah tanah? Sial! Kenapa aku tidak terfikirkan? Jangan-jangan sungai bawah tanah ini mengandung banyak energi spiritual karena memang di dalamnya terdapat tambang spiritual stone kah? Maka dari itu semuanya kita ganti rencana. Tidak ada rencana untuk balas dendam. Jika kalian yang pergi untuk balas dendam, kalian semua pasti akan mati. Ya, mendengar itu di sini Shocking ia pun langsung paham. "Master, jangan-jangan monster itu yang melukai Musang Madu itu, ia bersembunyi di dalam tambang spiritual itu. Makanya kita tidak bisa mendeteksinya." Ya, aku berpikir hal yang sama. Tapi kita harus mengkonfirmasinya dulu. Dan sekarang buatlah menjadi 3 grup. Red Fox dan juga Wind Wolf. Kalian akan pergi ke tempat kejadian di mana kalian menemukan Musang Madu itu. Dan carilah petunjuk di tempat itu tentang siapa yang melukai Musang Madu. Dan untuk kalian, Baby Falcon dan juga White Crane, kalian pergilah dan pantau dari udara. Sedangkan kau, Shocking, kau akan ikut bersama diriku mencari di dalam sungai bawah tanah. Kita akan memeriksa tempat itu. Tapi kalian semua harus ingat satu hal. Tidak peduli apa yang terjadi, kalian harus melaporkan semuanya kepada diriku dulu sebelum kalian bertindak. Dan jangan pernah kalian menghadapi monster itu seorang diri. Maka dari itu kini para monster-monster milik Xiu mereka pun mulai menjalankan misi yang telah diberikan oleh master mereka untuk mencari monster mana yang telah mengusik kerajaan mereka. Semoga saja tebakanku benar, harap dari Xiu. Sedangkan untuk Shocking saat ini ia yang sedang menjelajahi sungai bawah tanah. Wow, aku tidak menyangka kalau ternyata akar milik Master sudah menguasai gua bawah tanah ini. Dan kini Shocking ia pun yang terus berjalan menjelajahi tempat ini. Sedangkan untuk Red Fox dan juga Wind Wolf mereka menemukan sebuah gua yang sangat mencurigakan. Saat ini Shocking yang sedang menjelajahi sungai bawah tanah tanpa diduga ia harus bertemu dengan tambang spiritual stone. Hei, ini seperti apa yang dikatakan oleh Master. Aku tidak menyangka akan menemukan tempat yang seperti ini. Namun di sela-sela itu juga tiba-tiba saja Shocking ia pun merasakan aura yang sangat-sangat kuat di ujung area tambang. Apa itu?
kekuatannya sangat mengerikan. Aura ini lebih kuat dan lebih mendominasi dari aura milik Master, ujar dari Shocking. Dan ternyata ketika Shocking yang menelusuri tempat ini, ia menemukan seekor monster yang sangat besar yang sedang menghuni gua spiritual stone. Dan juga ada sebuah bunga tepat di hadapan monster itu. Dan itu juga membuat Shocking yang melihatnya, ia berujar di dalam hati, itu adalah Earth Stone Turtle. Apakah dia yang melukai musang madu itu? Kekuatannya sungguh sangat mengerikan. Bahkan ia terlalu kuat, dan beruntungnya kami menemukannya lebih awal, dan jika tidak, dia akan lebih mengerikan lagi jika ia diberikan waktu yang lebih lama lagi. Dan aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi dengan monster ini nanti jika ia terus dibiarkan tinggal di tempat ini. Namun yang menarik perhatian dari Shocking adalah tanaman yang ada tepat di hadapan monster itu, yaitu Blood Grass, yang merupakan harta yang sangat berharga untuk dapat membantu evolusi bagi para monster. Benda itu akan sangat berharga untuk Master. Jika Earthstone Turtle itu melindunginya, sudah pasti ada sesuatu dengan benda itu, pikir dari Shocking yang memang ingin merebut benda itu. Tapi begitu ia mendekati, sial, apakah dia dapat melihat diriku? Apakah itu karena ia telah ada di tingkatan extraordinary tingkat 2, pikir dari Shocking. Sedangkan untuk Ziyu, ia pun melepaskan akar-akar gilanya. Ya, sepertinya Shocking ia telah berhasil menemukan monster itu. Tapi di sini Ziyu ia juga kehilangan satu monster miliknya. Hei, di mana si botak? Ya, musang madu itu dipanggil botak oleh Ziyu karena memang ternyata saat ini musang madu itu sudah berhadapan bersama monster gila itu. Monster madu itu tanpa peduli sedikit pun, ia langsung menghantam monster itu walaupun ia tahu itu akan membunuhnya. Hei, melihat itu membuat Shocking pun berujar, botak, jika kau terus seperti ini kau akan mati. Namun untuk musang madu itu ia pun tahu kalau ia akan mati jika ia bertarung dengan monster gila ini. Tapi mengingat para berang-berang itu yang telah ia bagi makanan dengan dirinya harus mati dengan cara tragis, membuat musang madu ini pun tidak peduli dan ingin membalaskan dendamnya. Ia melepaskan teknik sihirnya, teknik miliknya yang selama ini tersembunyi, dan untuk dirinya sendiri, ia juga menunjukkan tanda-tanda evolusi di tubuhnya. Bahkan ini ia dapat menggunakan teknik Thunderbolt. Si botak, ia berhasil menghajar monster itu dengan sangat kuat di area dagu. Tapi di hadapan monster tingkat atas, hal ini tidaklah begitu berarti. Karena kini selepas menggunakan teknik andalannya dari musang madu itu, ia harus oleng. Dan ia juga ketika monster itu akan melakukan counter itu akan sangat berbahaya, membuat Shocking yang melihatnya ia mencoba untuk memblokir serangan itu. Ya, serangan menilik monster kura-kura itu memang berhasil ditahan oleh Shocking. Tapi untuk musang madu itu ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah, karena kini ia kembali melesat dengan menghajar menggores lengan dari monster tingkat atas itu. Dan tentu saja dengan teknik Thunderbolt-nya, musang madu itu menghajar monster itu dengan kekuatan dan juga kecepatan yang memang ia miliki. Dan ini sungguh sangat luar biasa bagi Shocking yang melihatnya. Tapi di sini Shocking ia juga tahu dengan tempurung kuat yang dimiliki oleh kura-kura yang sungguh sangat keras itu hanya akan memberikan luka yang sangat parah untuk musang madu itu sendiri. Ini apakah ia bisa menang? Ini adalah pertarungan antara beast tingkat 7 dan extraordinary tingkat 2. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah ini akan berhasil? Karena memang di sini musang madu itu ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah, bahkan ia kembali menerjang dan melepaskan teknik petir kuat miliknya, dan itu sempat membuat kura-kura gila itu pun sedikit oleng. Tapi tak lama setelahnya ia terkena serangan counter ofensif yang membuatnya harus tersungkur dengan sangat keras. Ya, di hadapan monster tingkat gila. Bahkan di sini setelah terkena serangan gila itu, di sini musang madu itu ternyata masih mencoba untuk dapat bangkit kembali. Tapi ia kembali dihantam dengan sangat keras. Ya, melihat hal itu di sini Shocking ia pun tidak dapat tinggal diam. Ia tidak dapat membiarkannya begitu aja. Musang madu itu akan mati. Maka dari itu di sini Shocking ia pun kembali melepaskan sihirnya untuk menggerakkan batu-batuan untuk menghajar kura-kura itu. Tapi dengan raungannya aja Shocking ia pun terhempas. Dan untuk musang madu ia pun tahu dengan bertaruh nyawa itu akan membuatnya semakin kuat. Dan sikap ini adalah sikap untuk dapat mempertahankan martabatnya. Maka dari itu ia akan bertarung sampai mati. Kura-kura itu pun terhempas dengan sangat keras.
Bukan karena dikena pukulan dari musang madu, tapi jelas pukulan itu berasal dari akar milik Ziu yang telah datang untuk dapat membunuh monster gila itu. Dan selesailah alur cerita dari Evolution Begin with a Big Tree di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Di mana di part selanjutnya Ziu lah yang akan membunuh monster gila itu. Dan sampai jumpa, bye. Halo sobat nih, Megas lagi Evolution Begin with a Big Tree. Waduh, yang bilang ini MC-nya pohon bang. Waduh, iya, pohon untuk sementara. Nanti dia bakal berubah jadi manusia. Soalnya di chapter terbaru itu dia udah menunjukkan tanda-tanda mau berubah. Waduh, oke, kita gas dulu yuk. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Ziu mendapatkan posisi dari monster misterius itu, Ziu ia pun datang tepat waktu untuk menghajar monster gila itu sebelum monster gila itu membunuh musang madu. Di sini Ziu pun tahu posisi di mana musuhnya berada, tapi pandangannya terbatas. Maka dari itu, Shocking, berikan aku kesadaranmu. Maka dari itu, begitu kesadaran milik Shocking ditransfer kepada Ziu, kini Ziu ia dapat membuka matanya dan melihat kalau kini musuhnya ternyata adalah seekor kura-kura raksasa yang merupakan monster tingkat extraordinary. Setelah melihat musuhnya adalah monster tingkat atas, di sini Ziu ia juga berujar, ya, kecurigaanku ternyata benar adanya. Ternyata ada seekor monster mutan yang sangat kuat, ditambah dia juga memiliki skill atribut khusus. Dan ku yakin dia berevolusi secara diam-diam di dalam tambang spiritual, dan ia menggunakan tempat ini untuk menyembunyikan auranya. Ya, dengan bantuan dari sistem, Ziu ia pun tahu kalau musuhnya ini memiliki skill unik, yaitu skill gempa bumi. Namun melihat kondisi musang madu yang babak belur setelah ia duel dengan monster tingkat extraordinary, di sini Ziu ia pun memujinya. Botak, kau sungguh sangat luar biasa. Meskipun kau terlihat terluka sangat parah, kau tetap berani bertarung melawan monster tingkat extraordinary. Ya, kau bertarung sampai akhir dengan mempertaruhkan nyawa. Kau sungguh sangat hebat. Ku yakin itu pasti akan menyakitkan. Dan sekarang kau dapat beristirahat, dan sisanya serahkan kepada diriku. Iya, melihat ada Ziu di depannya. Kini monster gila itu pun meraung. Ia merasa kalau Ziu adalah lawan yang sepadan untuk dirinya. Ya, melihat hal itu, di sini Shocking ia pun khawatir dengan Ziu. Maka dari itu, monster itu sungguh sangat kuat. Ia sungguh sangat luar biasa dalam hal pertahanan. Jadi sebaiknya Anda jangan berhadapan langsung dengan dirinya. Ya, mendapatkan peringatan itu, di sini Ziu ia pun tidak peduli, karena dengan akar gila miliknya, dengan tambahan skill Pershing miliknya, salah satu tanduk milik monster itu pun langsung hancur. Dan itu tentu saja membuat mereka terkejut. Lah, apa yang terjadi, cuk? Dengan sekali geplak langsung hancur. Sedangkan untuk Ziu ini tidaklah mudah bertarung sembari melindungi si botak ini. Maka dari itu, si botak pun dilemparkan oleh Ziu langsung disambut oleh Red Fox. Di sini Red Fox pun paham maksud dari Ziu, maka dari itu ia pun langsung pergi meninggalkan tempat berbahaya ini. Sedangkan untuk kura-kura gila itu, ia pun kesal setelah ia dihantam oleh Ziu. Maka dari itu, kini ia pun mengangkat kedua kakinya, kaki depannya ke udara, dan begitu dihentakkan, duri-duri dari tanah yang merupakan skill unik miliknya langsung datang melesat ke arah Ziu. Dan untuk Ziu yang melihat hal itu, dengan sangat mudah ia menghancurkan itu semua. Di sini Ziu ia pun tahu kalau atribut monster itu adalah tanah. Maka dari itu kini akar-akar gilanya melesat langsung ke arah monster gila itu dan mengangkatnya ke udara. Aku tahu atributmu, dengan begini kau tidaklah berguna. Dan untuk saat ini, kau hanyalah kura-kura yang sedang menunggu kematian. Kura-kura itu pun dihantam dengan sangat keras oleh akar-akar milik Ziu yang memberikan efek shockwave yang sungguh sangat luar biasa kuat. Dan untuk serangan akhirnya, di sini Ziu ia pun menyiapkan tinjunya yang terdiri dari akar gilanya untuk menghentikan hidup dari kura-kura gila itu. Pukulan Ziu benar-benar sangatlah kuat yang membuat monster sebesar itu juga harus sampai terhempas dengan sangat-sangat jauh. Dan dengan serangan akhirnya itu pula, Ziu ia dapat membunuh Earthstone Turtle dan mendapatkan 8.000 poin evolusi. Ya, matinya kura-kura gila itu, di sini musang madu ia pun sedikit lega di hatinya.
Dan setelah pertarungan gila itu, kini Ziyu dan juga yang lainnya panen spiritual stun. Huhuhu. Aku kaya. Huhu. Semua ini milikku, ujar Ziyu yang sangat senang mendapatkan tambang spiritual stun. Selain mendapatkan spiritual stone, di sini Xiaoqing ia juga memberikan Ziyu berupa herbal yang telah dijaga oleh kura-kura gila itu. Master, benda ini akan sangat berguna untuk Anda. Aku bersusah payah untuk mendapatkan benda ini dari sarang kura-kura gila itu. Oh ya, kita untung besar. Dan sekarang waktunya bagi kita untuk bekerja. Ayo! Dan benar saja, untuk mendapatkan spiritual stone lebih banyak lagi, kini Ziyu ia pun menggali gua bawah tanah untuk membentuk jalan untuk dapat membuat para monster-monster miliknya membawa hasil tambang itu kepada dirinya. Ya, mendapatkan spiritual stone dengan sangat banyak membuat Ziyu sungguh sangat senang. Hahaha, ini sungguh sangat menakjubkan. Dengan core yang sebanyak ini sangat luar biasa. Sebanyak ini kami kumpulkan hanya dalam kurun waktu setengah hari aja. Ini sungguh sangat luar biasa. Di sini Ziyu juga mendapatkan informasi. Menurut Xiaoqing, tambang core yang ada di tempat ini seharusnya lebih baik daripada tambang yang dimiliki oleh Silver Centipede. Ya, kini karena Ziyu telah mendapatkan banyak sekali spiritual stone, maka dari itu kini waktunya untuk evolusi. Ya, selama Ziyu melakukan evolusi, kini musim dingin juga semakin dingin. Selain itu, ya, Ziyu ia juga melepaskan energi spiritualnya dengan sangat masif, memancing para monster-monster mutan untuk tetap menetap di wilayah hutan. Sedangkan untuk hewan-hewan biasa, mereka yang tidak tahan dengan musim dingin harus melakukan migrasi. Namun itulah akan menjadi mimpi buruk bagi para hewan-hewan itu, karena dalam usaha mereka untuk kabur, ditangkap dan dihajar oleh Ziyu dengan sangat mengerikan. Mereka semua akan dijadikan poin evolusi untuk Ziyu. Karena di sini Ziyu setelah ia melakukan evolusi, kini ia semakin menjadi-jadi. Bahkan tampilan untuk Ziyu sendiri kini telah berubah menjadi lebih terlihat cukup edan. Kini warna di tubuhku telah berubah dan mataku juga terlihat lebih sangar. Waduh. Tapi di sini Ziyu ia tidak peduli dengan penampilannya karena yang terpenting bagi dirinya adalah status miliknya. Ya, kini ia memiliki sekitar 13.000 poin evolusi dengan skill pasif tetap mendapatkan satu buah poin evolusi setiap harinya dan mendapatkan poin evolusi dari setiap pemburuannya tergantung dari monster apa yang ia bunuh. Dan untuk basic skill, setelah Ziyu melakukan evolusi, kini ia mendapatkan skill baru yaitu regenerasi. Sedangkan untuk cabang-cabang miliknya tetap mendapatkan skill paralyze dan juga stun. Dan tak ada bedanya dengan skill-skill yang sebelumnya. Hanya saja jangkauan skillnya yang lebih jauh dan lebih kuat lagi. Serta skill baru yang ia dapatkan dari membunuh kura-kura gila itu, kini Ziyu ia dapat skill baru untuk dapat mengendalikan tanah. Ya, simpelnya ya Ziyu kini ia dapat menguasai atribut tanah. Wow, aku dapat memanipulasi bumi. Ini cukup edan. Apakah ini karena aku membunuh kura-kura gila itu? Ini sungguh sangat luar biasa. Dan sekarang aku akan menjadi lebih kuat lagi. Maka dari itu, mari kita coba. Dengan skill uniknya, Ziyu ia pun dapat membuat bukit-bukit tajam dari tanah yang ada di sekitarannya. Dan dengan kemampuan barunya inilah Ziyu, aku paham kenapa manusia memanggil beast tingkat extraordinary tingkat 2 dengan sebutan bencana. Tapi sangat disayangkan jangkauan skillku ini hanya berjarak 100 meter doang. Dan kuharap skill ini dapat ditingkatkan. Selain itu juga, setelah Ziyu ia mengulik lebih dalam lagi, Ziyu ia perlu sadar kalau kini skill unik super regenerasi yang ia miliki merupakan skill yang sangat luar biasa. Karena ia tidak akan mati meskipun batang tubuhnya dihancurkan selama akar-akar miliknya masih dapat berdiri kokoh. Bahkan dengan skill uniknya, ia juga kini dapat membuat tanah yang ada di sekitarannya menjadi subur dalam sekejap mata. Dan untuk mencoba skill regenerasinya itulah di sini Ziyu ia pun slash memotong tangannya sendiri yang langsung beregenerasi kembali dengan sangat cepat. Wow, ini sungguh sangat mengerikan, ujar dari Ziyu. Dan tak lama setelahnya, monster-monster milik Ziyu pun muncul. Dan untuk Xiaoqing yang datang, ia pun juga mengucapkan selamat kepada Ziyu setelah ia berhasil berevolusi ke tingkat extraordinary tingkat 2.
Master, kini kekuatanmu kira-kira ada di angka 200 hingga 300 ribu, Master. Bahkan sekarang Silver Centipede aja, bukanlah lagi lawan yang sebanding untuk Anda, Master, ujar dari Shocking yang melihat ke arah Zio. Selain dari Shocking dan juga yang lainnya, kini tiba-tiba saja Baby Falcon dan juga Bangau Sakti ini ia pun datang. Ya, melihat mereka berdua datang, membuat Zio pun bertanya, "Hei, kenapa cuman kalian berdua aja yang kembali? Mana yang lain?" Ya, dua monster buruk ini pun berujar sesuatu yang diterjemahkan oleh Shocking. Kalau mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan, maka dari itu mereka berdua buru-buru kembali secepat mungkin untuk melaporkan temuannya itu. Ya, setelah menjelaskan semuanya, kini Zio ia pun paham tentang apa yang dimaksud oleh Baby Falcon itu. Selain itu, untuk sapi gila, ternyata ia yang terlihat begitu antusias ke arah Zio, membuat Zio bertanya, Oi, ada apa? Apakah kau mau makan bunga ini?" Ya, bunga yang ada di kepala Zio. Dan begitu dilemparkan dan dihap oleh sapi gila itu, sapi gila itu pun berevolusi menjadi tingkat beginner stage 9. Kau langsung naik ke tingkat 9, ini sungguh sangat mengerikan, ucap dari Zio. Bahkan sapi gila itu juga kini dapat berbicara. God 3. Hei, mendengar sapi gila itu kini dapat berbicara membuat Zio pun cukup senang. Ini sungguh sangat luar biasa. Apakah ketika mereka naik ke tingkat 9, apakah mereka mulai dapat membuka kesadaran mereka? Ini sungguh sangat luar biasa. Melihat sapi gila itu kini dapat berbicara setelah ia naik ke tingkatan 9. Di sini Zio ia berharap kalau hal yang sama juga akan berlaku untuk Red Fox nantinya. Setelah ia naik dan berlatih tingkat Red Fox, aku yakin di masa depan kami bisa menjadi kuat bersama dan berdiri di puncak dunia ini. Sambut dari Zio. Dan beberapa hari kemudian Zio ia pun melanjutkan proses peluasan area tambang. Sedangkan untuk Shocking ia pun kembali ke dalam tubuh fisiknya. Ya, kini juga semakin menjadi super duper OP lagi. Karena di mana tubuh fisik dan juga spirit yang ada di dalam tubuhnya ini mulai selaras sempurna. Kekuatan api yang berasal dari tubuh fisik dan juga kekuatan spiritual yang berasal dari tubuh spiritual telah menjadi padu. Selain itu juga kini Shocking yang menemui Profesor, ia pun ditunjukkan oleh Profesor ini tentang makhluk campuran yang telah diciptakan oleh ras manusia. Shocking, lihatlah, ini adalah hasil rekayasa genetik dari manusia dan juga serigala. Ini adalah karya baru dari umat manusia. Sedangkan di sisi lain, saat ini Musang Madu, ia sedang duduk di salah satu akar milik Zio. Dan ia juga teringat akan para berang-berang kecil. Dan itu juga membuatnya sedih atau galau. Namun untuk Zio yang melihat Musang Madu itu, dan ia juga menganggap kalau Musang Madu ini sepertinya sedang nyantuy-nyantuy aja, membuatnya kesal dan digampar. Pantatnya pun digampar. Sedang apa kau, Daripada kau melamun, lebih baik kau bekerja. Ya, Musang Madu itu pun digampar oleh Zio. Sedangkan di tempat Shocking, kini Profesor ia pun menjelaskan kepada Shocking kalau monster serigala yang ada di hadapannya ini adalah sebuah objek penelitian yang telah gagal. Karena memang regenerasi sel manusia ternyata tidak cukup kuat dalam menahan invasi sel dari serigala. Tapi hal itu bukanlah akhir dari manusia untuk terus melakukan sebuah objek penelitian. Karena kini subjek penelitian mereka yang selanjutnya akan segera tiba. Di mana subjek kali ini adalah sukarelawan manusia. Mereka mau melakukannya karena memang mereka tahu dunia yang telah berubah. Kini resiko jatuhnya umat manusia juga telah berada di ujung tanduk dan sedang dipertaruhkan. Dan pengorbanan juga memang diperlukan untuk menjadi sebuah objek penelitian. Karena memang sebagian orang juga menganggap penelitian ini adalah sebuah harapan bagi manusia. Karena memang jika penelitian ini berhasil, maka kita ras manusia akan masuk ke dalam era baru, yaitu era evolusi. Dan di momen inilah manusia mereka tidak akan terkalahkan, ujar Profesor aneh itu. Sedangkan di sisi lain, ternyata saat ini di hutan milik Zio, kali ini disusupin oleh sekelompok orang. Sekelompok penyusup ini menjelajahi hutan milik Zio untuk berburu bis dan juga untuk ditukarkan menjadi uang. Waduh. Ya, walaupun mereka juga tahu kalau ini akan berbahaya, tapi mereka percaya kalau semua akan baik-baik saja. Karena mereka memiliki Qian Qin yang merupakan seorang garis mutan yang memiliki kemampuan khusus untuk meramal masa depan.
Gadis bernama Qian Qin ini, ya selain cakep dan juga memiliki kemampuan mutan, dia juga memiliki kelebihan, yaitu bobanya besar dan juga padat. Waduh, mantapin tubuhnya. Waduh. Di mana misi penjelajahan mereka ini, kelompok bayaran ini awalnya mereka menganggap kalau ini adalah misi yang mudah. Ini adalah misi yang mudah karena kita hanya perlu mengumpulkan beberapa herbal dan juga monster mutan. Jika misi berhasil, kita bisa hidup dengan berkecukupan selama beberapa tahun, ujar pria otot ini. Namun untuk gadis bohai Qian, dengan kemampuannya, ia dapat mendeteksi ada yang mendekati mereka. Maka dari itu, semuanya berhati-hatilah, ada sesuatu yang mendekat. Dan benar saja, kini di hadapan mereka disergap oleh seekor mutan. Tapi bam! Itu hanyalah mutan dari seekor kucing dengan level 1 yang memang tidak bernilai tinggi. Walaupun tetap, kucing hutan itu adalah beast yang berbahaya bagi orang biasa. Setelah menghajar monster kecil itu, kini kelompok ini pun melanjutkan perjalanan mereka. Mereka menelusuri hutan kabut ini. Karena memang misi mereka salah satunya adalah menelusuri hutan ini. Kupikir kabut inilah yang membuat orang-orang menjadi takut untuk datang. Dan seharusnya jika ada beast tingkat tinggi, pasti militer mereka akan menjaga tempat ini, ujar pria otot itu. Namun untuk gadis Qian, kali ini ia pun juga merasakan ada sesuatu yang datang mendekati mereka lagi. Dan kali ini cukup berbeda. Semuanya berhenti. Aku punya firasat buruk. Dengan paniknya, Qian ia berujar, semuanya, kita harus segera pergi dari tempat ini. Kita tidak bisa lebih lama lagi di tempat ini. Ayo kita harus segera pergi dari tempat ini sebelum terlambat. Namun beberapa detik setelah gadis Qian berujar demikian, itu semua telah terlambat. Karena kini tepat di hadapan mereka, muncullah beast harimau putih yang langsung menangkap pria otot itu yang ada di depan sana. Munculnya beast macan putih yang sangat besar tentu saja menakutkan bagi manusia karena memang beast macan ini ternyata ada di tingkat beginner stage 7. Melihat macan putih itu, di sini salah satu pria otot yang mencoba untuk melawan. Sial, matilah kau, ujar pria otot itu menerjang macan putih itu dari depan. Melihat hal itu, Qian, tahu kalau ini sangatlah berbahaya karena di sini dengan sekali hentakan kecil aja dari macan putih itu mampu merontokkan tulang rusuk dari pria otot itu. Sedangkan untuk rekannya, ia juga menembakkan senjata api yang ada di tangannya dengan sangat panik ke arah monster itu. Tapi sayangnya senjata kaliber kecil tidaklah berarti bagi beast macan ini. Bahkan dengan sekali bocah pistol itu pun langsung berakhir di dalam rahang milik macan putih itu. Melihat hal yang seperti ini tentu saja membuat kepanikan terjadi di dalam kelompok kecil ini. Di mana salah satu pria pun juga meminta kepada rekannya, cepat, kenapa kau diam aja, cepat lari. Kita tidak bisa mengalahkan macan putih itu. Dia sudah ada di tingkatan stage 7. Setidaknya di antara kita semua harus ada yang selamat untuk dapat melaporkan hal ini kepada pemerintah, ujar pria itu. Tapi sayangnya hal itu sudah terlambat karena di sini hantaman keras dari macan putih itu dapat memporak-porandakan kelompok kecil dari pemburu ini. Dan kini hanya tersisalah gadis montok ini bersama dengan macan putih ini. Dan apakah gadis ini akan selamat? Itu akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you. Waduh. Halo sobat nih, Megas lagi yo. Evolution begin with a big 3. Langsung aja kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah kedatangan pasukan bayaran ke hutan milik Xiu, pasukan itu pun porak-poranda dihantam oleh beast mutan baru yang muncul, yaitu White Tiger. Namun ketika kelompok pasukan bayaran ini akan benar-benar dimusnahkan, tiba-tiba saja White Tiger tertangkap oleh akar-akar gila milik Xiu. Dan tertangkapnya White Tiger ini juga dapat menyelamatkan gadis montok Qian. Walaupun kini kondisinya juga tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Namun beberapa saat kemudian maung putih ini yang telah tertangkap, seketika ia pun menjadi gercep ketika ia harus berhadapan dengan para bis-bis gila milik Xiu. Bahkan di sini Musang Madu ia menganggap kalau White Tiger ini hanyalah sekelas kucing garong hilih gitu doang ciut cih.
Ya, tertangkapnya White Tiger oleh Ziu. Di sini Ziu yang melihat kemampuan dari White Tiger ini yang sekiranya akan berguna untuk dirinya, membuat Ziu memutuskan untuk memberikan life essence miliknya. Dan benar saja, begitu diberikan satu tetes saja oleh Ziu, celing, White Tiger ini malah mengeong. Waduh, ngeong layaknya kucing domestik. Hei, berhentilah menjilatku, ujar dari Ziu. Tak kuduga kalau efek dari life essence ini, ternyata lebih kuat daripada yang aku pikirkan. White Tiger ini benar-benar langsung jadi kucing di hadapanku. Waduh. Lantas, apa yang akan terjadi jika aku menggunakannya terhadap manusia? Ya, tiba-tiba saja Ziu pun kepikiran kenapa aku tidak mencobanya saja kepada manusia yang baru saja aku selamatkan itu. Dan benar saja kini, ketika gadis montok itu bangun dari pingsannya, ialah yang selanjutnya. Namun melihat bis gila milik Ziu membuat gadis ini, melihat musang mutan bis, membuatnya sungguh sangat shock. Namun untuk Ziu yang melihat gadis itu telah bangun, ia langsung celap ditangkap. Sedangkan untuk dua orang lainnya, mereka masih tepar dan juga ya begitulah. Dan untuk gadis montok yang tertangkap, ia berpikir, mati aku mak. Kali ini aku benar-benar pasti akan mati. Aku tidak menyangka dalam hutan ini ternyata terdapat pohon terkutuk. Sedangkan untuk Ziu, ini adalah percobaan pertamanya untuk mengetes life essence ini diberikan kepada manusia. Dan untuk gadis bohai ini, ia yang tertangkap oleh Ziu dan juga akan diangkat ke udara, membuatnya berpikir, hei, apa yang akan dilakukan oleh pohon gila ini? Aku mohon jangan. Celing. Malah mendesah seketika ia diberikan life essence. Bersama dengan itu juga tanpa sadar gadis bohai ini ia juga berujar, dunia ini akan diambil alih oleh pohon raksasa. Langit, bumi, burung, bintang, atau apapun itu semuanya akan dikendalikan oleh sang pohon agung. Setelah hal itu akan lahir dunia baru milik sang pohon suci. Hei, mendengar hal itu membuat Ziu berujar, oi, kemampuan apa yang kau miliki? Indra keenam, intuisi, sambut gadis ini. Tapi di dalam hati pohon ini ternyata dapat berbicara. Hei, mendengar kemampuan gadis ini yang memiliki indera keenam membuat Ziu tertawa. Oi, indera keenam apaan? Apakah itu dapat disebut sebagai kemampuan untuk dari manusia mutan kah? Tapi yaudah, baiklah. Sembari melepaskan gadis itu, di sini Ziu ia berujar, mulai sekarang kau bisa tinggal di tempat ini. Dan untuk tugasmu, kau akan bertugas untuk merawat semua peliharaanku. Hei, mendengar hal itu membuat gadis ini bertanya, apakah kau ingin membuatku menjadi budak? Tapi tiba-tiba saja, ada sesuatu yang terjadi dengan gadis itu. Karena tiba-tiba saja ia pun terdiam dan berujar, baik, Master. Melihat sikap itu, Ziu ia pun cukup senang. Ternyata ini bekerja. Perubahan sikapnya sangatlah jelas. Life essence ini ternyata bekerja dan ini sangat menakjubkan. Dan untuk menguji hal itu, di sini Ziu berujar, oi, coba kau puji aku. Waduh. Ya, gadis bohai ini ia pun memanggil Ziu dengan sebutan God 3. Yo, puji aku terus, puji. Ya, setelah puas dipuji-puji oleh gadis cantik ini, Ziu sebagai mutan pohon yang memang awalnya adalah manusia, ia berujar, Beb, coba kau cepat lepaskan pakaianmu. Namun sayangnya, permintaan dari Ziu untuk gadis ini untuk membuka bajunya ternyata ditolak oleh gadis bohai ini dengan berujar, itu nggak boleh. Lagi, ya sepertinya dia tidak sepenuhnya patuh kepada diriku. Sangat disayangkan. Padahal tubuhnya duhai, waduh. Dan untuk dua orang lainnya lagi yang ditangkap oleh Ziu, mereka berdua pun mendapatkan satu tetes life essence masing-masing. Dan diharapkan kalian bisa membantuku untuk mengajari sapi gila ini dan juga Red Fox tentang manusia. Karena memang biasanya aku hanya berharap kepada Shocking tentang informasi luar. Tapi dengan waktu yang terbatas yang dimiliki oleh Shocking, itu pasti akan merepotkan. Maka dari itu, untuk mengajari para monster-monster ini tentang manusia, lebih baik biarkanlah manusia-manusia inilah yang mengurusnya, pikir dari Ziu.
Bahkan kini Ziyu ia juga membuat rumah-rumah dari akar-akar gila miliknya untuk dapat ditempati oleh para manusia ini yang telah ia tangkap. Dan ia juga berujar seharusnya ini lebih baik untuk mereka daripada mereka harus mati. Ya, kini Ziyu ia pun membagi dua wilayahnya, yaitu gua bawah tanah untuk dapat ditinggali oleh para monster-monster miliknya. Sedangkan untuk para manusia, mereka akan dibuatkan tempat khusus lainnya lagi yang ada di permukaan. Ya, setelah mengurus para manusia, kini Ziyu ia mulai berfokus kepada dirinya sendiri yang saat ini memiliki poin sebanyak 13.000 poin evolusi. Dan poin-poin itu didapat dari dirinya yang melakukan evolusi. Dan Ziyu ia mendapatkan tambahan poin 5.000 setelah ia evolusi dan mendapatkan lebih 8.000 poin setelah ia membunuh monster kura-kura gila. Dan ternyata perhitungan poin yang didapatkan oleh Ziyu itu adalah 10% dari kekuatan spiritual monster yang telah ia bunuh. Maka dari itu, jika Ziyu ia membunuh monster yang berkekuatan 80.000 energi spiritual, maka Ziyu ia akan mendapatkan 8.000 poin evolusi. Selain itu juga, kini Ziyu ia juga mendapatkan skill baru miliknya, yaitu manipulasi elemen bumi dengan mengkonsumsi 1000 poin evolusi. Sial, kenapa harganya mahal amat sih? Apa ini karena aku telah mencapai ranah extraordinary tingkat 2? Kimbe, mahal banget, tapi ya sudahlah. Ziyu ia pun meningkatkan skill manipulasi bumi miliknya. Dan begitu dicoba, kini tebing-tebing tiba-tiba saja muncul. Ziyu yang dapat membangun tebing-tebing dalam sekejap mata. Wow, ini jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Tapi ya, jaraknya masih sekitar 100 meter sih. Tapi kasihannya dari percobaan skill yang dilakukan oleh Ziyu, musang madu ini yang apes karena ia berada tepat di area di mana Ziyu yang mencoba kemampuan barunya itu. Sedangkan untuk Ziyu yang tidak puas dengan skill elemen dari manipulasi bumi ini, kini ia pun menaikkannya kembali ke level 3 yang membuat kini skill-skill itu juga semakin lebih OP lagi. Ini lebih OP lagi. Sekarang aku bisa merubah bentuk tanah sesuai dengan apa yang aku mau. Bahkan aku juga bisa membuat gempa bumi. Ujar dari Ziyu. Ya, dengan skill-skill ini dikombinasikan dengan akar-akar gila milikku, aku bisa menciptakan gempa bumi yang dapat menenggelamkan segalanya. Tapi ini membutuhkan energi spiritual yang sangat besar dan ini cukup melelahkan. Tapi ketika aku sudah bisa sepenuhnya menguasai tanah ini, aku pasti bisa berpergian dengan bebas ke seluruh dunia, pikir dari Ziyu. Ya, selama Ziyu mencoba skill barunya ini, ternyata ada makhluk satu yang tersiksa, yaitu musang madu yang berada di puncak dari bukit yang dibangun oleh Ziyu. Sedangkan di sisi lain, di belahan dunia lainnya, di sebuah kota pinggir laut, sungguh sangat damai. Damai layaknya seperti pantai pada umumnya. Namun sayangnya hal itu tidaklah berlangsung lama. Karena kini tiba-tiba saja gelombang laut tinggi pun datang dengan tiba-tiba. Gelombang laut yang sangat luar biasa mengerikan datang secara tiba-tiba tanpa adanya tanda-tanda dari alam. Yang membanjiri seluruh kota dalam sekejap mata. Atau ya biasa disebut sebagai gelombang tsunami. Ya, gelombang tsunami biasa aja udah sangat mengerikan. Ditambah dengan datangnya para monster-monster yang menyerang pemukiman manusia. Monster-monster mutan laut datang melahap menyerang umat manusia yang tinggal di sepanjang pesisir laut. Ini sungguh sangat mengerikan, benar-benar sangat mengerikan. Ini seperti sebuah neraka bagi warga yang memang tinggal di sepanjang pesisir laut. Karena bukan cuma monster-monster tingkat beginner saja, tapi monster-monster tingkat extraordinary pun ada, mulai menyerang umat manusia. Namun dari semua monster-monster yang ada yang menyerang manusia, ada satu sosok monster lainnya yang mengerikan, yang menjadi perhatian publik, yaitu seekor monster yang ada di tingkatan extraordinary tingkat 3, yaitu belut laut gila. Ya, monster ini benar-benar menjadi ancaman bagi umat manusia. Setelahnya, 5 jam kemudian, pemerintah setempat langsung melakukan sebuah rapat darurat. Mereka melakukan rapat darurat dengan kepanikan yang sungguh sangat luar biasa. Karena pihak militer yang dikirim ke tempat itu ternyata tidak memberikan respon apapun. Dan itu juga membuat pimpinan yang mendengar semua laporan dari bawahannya tentang apa yang terjadi di tempat itu. Iya benar-benar menjadi bingung. Ditambah ketika mereka, pimpinan negara ini mendapatkan laporan dari sekretarisnya kalau kali ini lawan mereka adalah mutan yang memiliki darah spesies kuno.
Sekretaris Bohai ini yang melaporkan kalau monster ini memiliki tinggi sekitar 100 meter dan juga berat sekitar 70.000 ton serta kekuatan spiritual yang ada di angka 170.000 hingga 250.000 energi spiritual. Bahkan gadis Bohai ini juga melaporkan kalau pemerintah telah mencoba membunuhnya dengan menggunakan 3 bom nuklir. Tapi sayangnya hanya ada 1 bom yang dapat mengenai target. Mendengar hal itu tentu saja membuat mereka syok. Apa maksudmu hanya ada 1 bom yang dapat mengenai monster itu? Dan apa sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa kita masih belum tahu kalau monster itu telah mati apa masih hidup? Ya, rapat pun berlangsung kacau karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi tentang musuh mereka. Apakah benar-benar sudah mati, apakah tidak? Tapi di sini sekretaris Bohai ini juga melaporkan Tuan, alasan mutan bis laut datang karena memang mereka sedang mengincar manusia, terutama monster-monster yang ada di laut dalam yang kekuatannya tidak pernah terbayangkan oleh pihak manusia. Sedangkan di sisi lain kini manusia-manusia yang ditangkap oleh Ziyu ini, mereka pun bekerja untuk Ziyu. Ada yang jadi tukang masak, ada yang jadi tutor untuk ngajarin si kucing ini belajar, dan ada juga yang jadi samsak tinju. Dan untuk Maung kenapa ia diajari belajar? Ya karena ia sudah ada di tingkatan beginner stage 9, tapi ia belum dapat berbicara dengan Ziyu. Karena memang seharusnya monster yang ada di tingkatan 9 mereka seharusnya sudah mulai dapat berbicara dengan Ziyu. Ya, mengajari Maung ini ngomong, itu ternyata sungguh sangat sulit. Tapi mereka, manusia-manusia inilah memang cukup cepat dalam hal beradaptasi dengan para bis milik Ziyu. Walaupun itu ya memang menguras emosi mereka. Waduh. Namun untuk Shocking yang melihat Ziyu memelihara 3 orang manusia membuatnya bertanya-tanya, Master, kenapa kau membiarkan mereka tetap hidup? Ya, kita membutuhkan pengetahuan manusia dan itu sangatlah penting untuk para bis, sambut dari Ziyu. Ziyu juga beralasan kalau pengetahuan manusia itu sangatlah penting jika kita nantinya terlibat di dalam pertempuran melawan manusia. Ya, mendengar hal itu, di sini Shocking ia juga ingin berujar sesuatu. Master, telah terjadi sesuatu yang sangat besar terhadap pihak manusia. Hei, mendengar itu membuat Ziyu bertanya, apa maksudnya? Tanya dari Ziyu. Ya, kini Shocking ia pun menjelaskan tentang apa yang terjadi dengan monster-monster laut yang telah menyerang dataran. Dan di sini Ziyu juga tidak percaya kalau ternyata manusia harus sampai menggunakan senjata nuklir hanya untuk menghadapi monster-monster laut. Di sini Shocking juga menjelaskan dari 3 senjata nuklir yang digunakan hanya ada 1 yang dapat mengenai target. Karena monster yang manusia hadapi ini dapat menggunakan tekanan raungan yang dapat menjatuhkan senjata nuklir yang dilepaskan oleh manusia. Dan yang mengerikan dari monster tingkat extraordinary 3 ini adalah setelah terkena tembakan nuklir, mereka tidak mati. Bahkan mereka sempat melarikan diri masuk ke dalam dasar laut dalam. Ya, di sini Ziyu pun paham dan merasa kalau monster-monster laut itu sungguh sangat beruntung karena mereka memiliki laut untuk dapat bersembunyi. Sedangkan kita tidak memiliki tempat yang seperti itu. Sambut dari Ziyu. Di sini Shocking juga bertanya, Master, apakah monster itu masih dapat hidup setelah terkena serangan nuklir? Entahlah, aku juga tidak tahu. Tapi kekuatan dari nuklir itu bukanlah ledakannya, tapi radiasinya. Namun jika monster mutan dapat bertahan dari serangan nuklir, maka ini benar-benar akan menjadi bencana yang sangat-sangat mengerikan bagi pihak manusia, ujar dari Ziyu. Maka dari itu, untuk dapat bertahan dari manusia, di sini Ziyu ia juga berujar, Shocking, kita harus segera mencari aliansi yang kuat dan kita juga harus secepat mungkin membangun kerajaan bawah tanah kita. Sedangkan di sisi lain, di area bawah laut dalam, kini ternyata terdapatlah monster mutan yang terkena nuklir itu dan sepertinya ia juga tidak mati. Sedangkan untuk Ziyu saat ini kini akar-akar gila miliknya mulai menangkap semua bis monster-monster yang ada di wilayah sekitar miliknya. Mereka semua ditangkap oleh akar-akar gila milik Ziyu untuk dimasukkan semua ke dalam sebuah lubang yang telah disiapkan oleh Ziyu. Dan itu juga membuat 3 orang manusia ini yang melihatnya mereka bertanya-tanya, hei, apa yang sedang mereka lakukan? Apakah mereka sedang melakukan sebuah ritual? Ya. Namun dari banyaknya monster-monster yang ditangkap oleh Ziyu, kini ada 1, yaitu buaya gila ini yang mencoba untuk memberontak keluar. Tapi dengan tekanan aura dari Red Fox, buaya itu pun langsung kircep. Hei Red Fox, santuy, jangan takuti mereka, ujar dari Ziyu. Karena memang di sini monster-monster yang ditangkap oleh Ziyu
yang sekiranya memiliki potensi, mereka akan diberikan esensi kehidupan milik Zyu untuk menciptakan mutan baru di bawah kendali Zyu. Ya, ini tidak buruk. Dia berhasil membangkitkan kemampuannya, ujar Zyu yang merubah babi hutan ini berevolusi. Ya, melihat babi hutan yang terlihat cukup kuat, kini waktunya untuk buaya inilah yang akan diberikan esensi oleh Zyu. Dan begitu diberikan, celing, ia langsung berubah menjadi monster gila yang sangat-sangat kuat. Dan itu juga mengejutkan bagi Zyu, begitu juga dengan Shocking. Ini adalah Ancient Emperor Crocodile, ujar dari Shocking. Hei, mendengar itu membuat Zyu pun bertanya-tanya, apa itu Ancient Emperor Crocodile? Ya, di sini Shocking ia berujar, Master, aku membaca buku di kantor pusat. Kalau ini adalah spesies kuno dan merupakan beast yang paling buas di antara para beast. Sedangkan untuk buaya gila itu, ia yang telah memiliki perselisihan dengan Red Fox. Sepertinya ia juga ingin bertarung dengan Red Fox. Melihat itu membuat Zyu pun juga berujar, sepertinya ini cukup menarik. Kalian sepertinya memang sudah tidak sabar lagi ingin bertarung rupanya. Ujar dari Zyu yang melihat dua beast miliknya yang sama-sama OP ingin bertarung satu sama lain. Ya, pertarungan beast tingkat atas milik Zyu tentu saja menarik perhatian untuk ditonton. Bahkan di sini monster-monster milik Zyu yang lainnya mereka hanya dapat melihat dari jauh dan tidak berani mendekati kedua monster itu. Karena di sini Red Fox yang merupakan beast pertama milik Zyu yang terkuat di antara mereka semua akan menunjukkan aksinya dan menunjukkan siapa pemimpin di tempat ini. Dan pertarungan gila mereka akan dibahas di part selanjutnya. Halo sobat anime, kita gas lagi yuk. Evolution begin with a big three. Langsung aja yuk, kita gaskan. Wah, asik. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Zyu merasa kalau dirinya tidak aman dengan kekuatan pasukannya yang ada saat ini, ia memutuskan untuk mencari beberapa pasukan baru, monster-monster baru, hingga tanpa diduga Zyu ia jackpot mendapatkan satu spesies super duper OP, yaitu buaya kuno ini. Namun untuk buaya ini yang memiliki kekuatan yang di luar ekspektasi dan juga Red Fox yang merasa posisi alfanya terancam, membuat keduanya memutuskan untuk bertarung melihat siapa di antara keduanya yang paling kuat, yang berhak menjadi nomor satu di sisinya Zyu. Pertarungan mereka berdua dimulai ketika buaya gila ini melepaskan serangan gelombang ultrasonik ke arah Red Fox yang dapat dihindari dengan sangat mudah oleh Red Fox itu. Dan melihat hal itu tentu saja mengejutkan Shocking yang melihatnya. Wah, ini sungguh sangat luar biasa, Master. Ini adalah gelombang ultrasonik. Sedangkan untuk Red Fox yang berhasil menghindari serangan itu, ia pun memutuskan untuk menyerang dari jarak dekat. Tapi itu adalah keputusan yang salah, karena di sini buaya gila ini ia sangat cerdas dalam hal menyergap musuh, yang membuat salah satu kaki dari Red Fox tertangkap dan didorong. Red Fox terdesak dengan tekanan yang diberikan oleh buaya gila itu. Ini sangatlah berbahaya untuk Red Fox. Kalau seperti ini terus, Red Fox dapat kalah. Ditambah ketika Red Fox ia berada tepat di hadapan rahang dari buaya gila itu, dan itu benar-benar sangat-sangat berbahaya. Tapi untuk Red Fox yang memiliki kekuatan elemen api, ia tahu kalau ini cukup berbahaya jika ia tertangkap oleh rahang lawannya. Maka dari itu dengan kekuatan elemen api yang ia miliki, Red Fox ia membakar rahang milik buaya gila itu. Memberikan ledakan yang sangat-sangat kuat. Ledakan yang cukup memberikan kepulan asap yang cukup tebal. Namun uniknya setelah sama-sama terkena serangan satu sama lain di sini, baik buaya gila ataupun Red Fox, mereka berdua tersenyum. Dan itu tentu saja membuat Zyu yang melihatnya ini adalah senyuman kepuasan. Senyuman itu sepertinya mereka saling mengakui kekuatan satu sama lain, pikir dari Zyu. Sedangkan untuk Shocking, ia begitu girang. Master, lihat, ini sangatlah mengejutkan, ini keren. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Zyu. Dengan darah dari zaman kuno dan juga evolusinya yang seperti ini, buaya gila ini sepertinya tidak akan dapat dipandang rendah, pikir dari Zyu. Tapi di sini Zyu juga tidak menduga dengan sekali evolusi saja buaya gila itu telah dapat setara dengan Red Fox. Dan untuk statusnya, buaya gila ini ia memiliki skill basic yang itu, insting bertarung. Semakin marah maka akan semakin gila dan juga kuat. Sedangkan untuk skill uniknya, ia dapat mendeteksi musuh di antara ribuan makhluk lainnya dengan penciuman yang sungguh sangat luar biasa tajam.
Selain itu juga, buaya gila ini juga memiliki skill untuk melepaskan sonic shock yang dapat membelah apapun dari gelombang udara yang ia lepaskan. Dan ini sungguh sangat luar biasa. Ya, pertarungan keduanya pun berakhir imbang hingga keesokan harinya Ziu. Ia merasa dengan bertambahnya monster-monster di sekelilingnya ini menambah beban makanan yang harus ia siapkan untuk semua monster-monster miliknya. Namun beruntung dengan adanya manusia di sekitarannya, makanan akhirnya dapat diawetkan dan lebih tahan lama. Selain itu juga, Ziu juga mulai aktif berburu monster-monster baru lagi untuk terus menambah kekuatan barunya. Dan dalam beberapa hari kemudian, kini selain sapi gila, kini Red Fox juga telah dapat berbicara. Namun dari monster-monster milik Ziu tidak semuanya dapat berbicara walaupun sudah mencapai tingkat beginner stage 9. Terutama kucing putih ini. Dan untuk para manusia-manusia yang ada di sekitaran Ziu, mereka juga mulai aktif dalam berkontribusi untuk Ziu. Tapi di sini ketika ada salah seorang manusia datang untuk menemui Ziu, di sini sapi gila ini tidak mau ada seorang manusia yang dekat-dekat dengan Ziu. Tapi atas perintah dari Ziu, sapi gila ini ia pun mengizinkan manusia ini untuk datang menemui Ziu secara langsung. Dan tentu saja tujuan bocah otot ini datang, ia juga berujar, "Salam God Tree." Ya, kegagumanku kepada dirimu sungguh sangat sebesar sungai, ujar bocah otot ini. Sedangkan untuk Ziu, ia juga menganggap hal ini dengan sangat dingin dan ia juga berujar, Apa yang kau inginkan? Aku memberikan kau waktu 1 menit untuk berbicara." Baiklah, aku paham. Tujuanku datang ke tempat ini menemui dirimu karena aku ingin bergabung dengan pasukan milik God Tree yang agung ini. Mendengar hal itu, di sini Ziu ia pun menanggapinya dengan dingin dengan berujar, jadi itu yang kau inginkan? Ya, God Tree, kumohon latihlah aku. Di dunia ini yang sangat kejam ini, hanyalah kekuatanlah yang dapat menguasai yang lemah. Dan aku baru saja membangkitkan kemampuan fisikku. Dan aku tidak punya pengalaman sama sekali. Dan Anda adalah satu-satunya harapan diriku untuk menjadi kuat. Tapi di sini Ziu ia berujar dengan sangat dingin dan berkata, "Tidak, aku tidak percaya dengan orang yang bisa dengan sangat mudah mengkhianati jenisnya sendiri. Keluar kau dari tempat ini." Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Ziu, bocah otot ini ia pun tidak dapat membantahnya. Dan itu membuatnya memutuskan untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. "Baik, maafkan saya yang telah membuang waktu Anda," ujar dari bocah otot itu. Sedangkan untuk Shocking yang melihatnya, ia berujar, "Master, kenapa kau tidak mengizinkannya bergabung dengan kita?" Ya, biarkan saja. Karena di tempat yang kaya akan energi spiritual seperti ini, mereka tentu saja ingin tinggal di tempat ini untuk selamanya. Bahkan kekuatan mereka saat ini sudah sangat meningkat dari yang sebelumnya, sambut dari Ziu. Baiklah, tapi bukankah ini adalah hal yang baik, Master? Bukankah ini akan membuat kita jauh lebih mudah untuk memasuki peradaban manusia di masa depan? Tanya dari Shocking. Tidak, Shocking, kau salah. Beberapa manusia dapat memberontak dengan sangat mudah jika kau memberikan mereka terlalu banyak keuntungan. Mereka akan merasa terbiasa dan menganggap kalau itu adalah hak mereka. Dan begitu kau tidak lagi memberikan keuntungan kepada mereka, mereka akan menjadi orang pertama yang akan mengkhianati dirimu. Manusia itu sungguh sangat kejam dan itu adalah sifat asli dari manusia itu. Sambut dari Ziu. Baiklah, di sini Shocking ia pun paham. Selain itu, di sini Shocking ia pun juga berujar, "Master, Silver Centipede yang aku ceritakan sebelumnya itu telah berhasil ditangkap oleh manusia dan sekarang dia telah menjadi subjek penelitian bagi pihak manusia." Mendengar hal itu membuat Ziu pun bertanya, "Apa? Bagaimana bisa manusia menangkapnya hanya dalam waktu yang sangat singkat?" Dan di sini Shocking ia tidak tahu bagaimana bisa manusia menangkapnya. Tapi yang jelas, "Master, aku berniat untuk menyerap jiwa milik Silver Centipede. Dengan begitu, kemungkinan aku bisa menerobos ke tingkatan extraordinary tingkat 1. Mendengar hal itu membuat Ziu berujar, "Shocking, apakah kau yakin mau naik ke tingkat extraordinary? Ini bukanlah hal yang main-main. Dan jangan sampai kau tertelan dengan kekuatan itu." "Ya, Master, aku yakin," sambut dari Shocking. Ya, mendengar hal itu, di sini Ziu ia pun semakin yakin sepertinya Shocking, sisi manusianya juga telah berkembang dengan sangat pesat. Setelahnya, kini hari demi hari telah berlalu. Kini buaya gila, ia juga udah mulai akrab dan mulai dapat menahan emosinya yang meledak-ledak. Walaupun sesekali ia masih suka bermain-main dengan si botak yang memang tidak takut mati itu. Mereka bermain-main dengan pertarungan-pertarungan kecil untuk mengusir rasa bosan di antara mereka.
Hubungan monster-monster milik Ziyu juga hari demi hari semakin akrab satu sama lain. Bahkan untuk saat ini, untuk kekuatan udara yang dimiliki oleh Ziyu juga semakin padu. Dengan naiknya Baby Falcon ke tingkatan 8 dan juga Bangau yang ada di tingkatan 7. Sedangkan untuk Wind Wolf, ia juga terus mengumpulkan pasukan baru untuk membuat kelompok baru yang lebih kuat lagi. Dengan kemampuan yang dimilikinya yang semakin berkembang pesat, membuat Ziyu sempat berpikir, apakah aku harus menahan mereka semua di tempat ini? Master, jika kau melepaskan buaya gila itu, dia pasti akan menjadi salah satu penguasa yang ada di tempat yang akan ia pilih. Baiklah, aku mengerti apa yang harus aku lakukan, tanya dari Ziyu. Dan benar saja, beberapa saat kemudian Ziyu ia pun mengumpulkan semua monster-monster miliknya. Dan berkumpulnya kekuatan milik Ziyu ini sempat membuat orang-orang dari ras manusia ini berpikir kalau ini sungguh sangat gila jika saja hal ini diketahui oleh dunia luar ini. Ini gila dan pasti ini bakal heboh, pikir dari mereka. Sedangkan untuk Ziyu, di sini Ziyu ia berujar di hadapan semua hewan miliknya. Ia berujar, kalian semua berada di level puncak. Dan aku tidak akan pernah bisa memberikan perlindungan lagi kepada kalian. Maka dari itu kalian mulai hari ini harus pergi dan berlatih di luar sana. Tapi tidak semuanya boleh pergi. Hanya mereka lah yang sudah cukup kuat yang dapat diizinkan untuk pergi keluar. Yaitu kau, Red Fox, sapi gila, buaya gila. Kalian bisa pergi mencari pengalaman di luar sana. Oi Gotri, bagaimana dengan diriku? Ujar macan putih ini. Tidak. Walaupun levelmu cukup tinggi tapi kau cukup bodoh untuk hidup di luar sana sendirian, sambut dari Ziyu. Kini Ziyu juga membagi kekuatan miliknya menjadi beberapa tingkatan, di mana Red Fox, mulai sekarang kau akan dipanggil sebagai QB dan kau adalah pimpinan di tempat ini. Sapi gila, kau akan dipanggil sebagai Bull Demon dan kau akan menjadi kekuatan nomor 2 ku. Dan White Tiger, kau yang ketiga. Walaupun kau cukup bodoh, tapi aku akui kau cukup kuat. Sedangkan untuk dirimu, buaya gila. Meskipun kau lebih kuat daripada Bull Demon ataupun White Tiger, tapi kau datang ke tempat ini menjadi orang yang terakhir. Maka dari itu kau akan menjadi bintang keempatku. Dan kalian berempat akan menjadi bintang dari 9 monster beast milikku ini. Kalian dapat pergi kemanapun yang kalian mau, asalkan satu, jangan pernah pergi ke kota manusia. Ya, mendapatkan perintah dari Ziyu. Di sini Bull Demon ia pun menolak untuk pergi. Master, aku tidak ingin pergi dari sisi Anda, ujar Bull Demon ini. Mendengar permintaan itu, di sini Ziyu ia pun tidak keberatan untuk hal itu. Baiklah, kalau begitu kau bisa tetap tinggal di tempat ini. Begitu juga dengan buaya gila ini. Tapi begitu ia memanggil Ziyu, Godfrey, tidak, kau tidak bisa tinggal. Dan ingat, meskipun kau sangat kuat, kau tidak akan pernah bisa mengalahkan ratusan makhluk lainnya hanya dengan seorang diri. Dan harusnya kau tahu apa maksudku ini, ya kan? Ujar dari Ziyu. Baik, aku paham, Master, sambut buaya gila itu. Maka dari itu, kini bis-bis gila tingkat atas milik Ziyu, mereka mulai pergi menjelajahi hutan untuk belajar tentang kerasnya dunia yang telah berevolusi ini. Sedangkan di sisi lain, saat ini di hadapan Silver Centipede, Xiaoking, ia pun melihatnya. Ia juga berujar tubuh monster ini telah dipotong-potong dan hanya disisakan kepalanya saja. Dan di sini aku juga tidak tahu apakah dia masih hidup apakah telah mati. Tapi yang aku tahu, daya hidup dari monster extraordinary tingkat 2 benar-benar sangat menakjubkan. Dan di sini Xiaoking yang merasa sepertinya Silver Centipede ini belum mati. Ia berujar, kau seharusnya kau tahu, lebih baik kau menjadi satu dan menjadi kekuatan untuk diriku, daripada kau harus menjadi bahan eksperimen bagi pihak manusia di tempat ini. Maka dari itu, marilah kita hidup bersama, ujar Xiaoking kepada Silver Centipede itu. Dan kini monster-monster milik Ziyu mulai bertualang seorang diri. Tapi untuk White Tiger, ia masih harus belajar. Walaupun ini cukup sulit untuk dapat dimengerti. Dan kenapa ia malah seperti ini? Waduh. Sedangkan untuk monster-monster lainnya, mereka terus bekerja memindahkan spiritual stone milik Ziyu. Dan biasa, untuk musang madu ini, ia malah asik santuy-santuy yang berakhir dengan plak, digeplak oleh Ziyu. Waduh. Ya, selama hari-hari tenang di sini Ziyu ia juga mulai melatih skill barunya. Tapi kekuatanku masih terlalu lemah. Ini akan bagus untuk diriku untuk pertarungan jarak dekat, tapi ini membutuhkan banyak sekali energi spiritual. Maka dari itu, baiklah, aku akan meningkatkannya juga. Upgrade. Ya, setelah menaikkan skill barunya, maka dari itu ini adalah waktunya untuk mencoba.
Skill gilanya memang super duper gila. Ini menarik sekali. Jumlah serangan dan juga jarak serangannya juga semakin mantap. Ini luar biasa. Tapi ya ini cukup melelahkan. Dan ketika Ziyu membuka skill window-nya, ia melihat semua skill-skill miliknya telah ada di tingkatan 2. Ya semua skillku telah mencapai tingkat 2. Tinggal akar utama aja yang belum dinaikkan. Tapi begitu Ziyu ingin melakukannya, alah Kimbe lah. Poin yang dibutuhkan sebanyak 100.000 poin evolusi. Alah Kimbe, banyak amat. Kau ingin merampokku kah? Namun karena Ziyu tidak memiliki poin sebanyak itu, di sini Ziyu ia pun memutuskan untuk meningkatkan kemampuan dari skill kabut miliknya saja sebanyak 6.000 poin evolusi. Dan begitu kabut itu dinaikkan levelnya, kini Ziyu dapat membentuk sesuatu dari kabut halusinasi miliknya itu. Dan itu juga membuat gadis Kian yang melihatnya, "Hei, apakah itu terlihat seperti seekor naga?" Karena memang Ziyu ia dapat membentuk seekor naga dari kabut yang ia lepaskan. Wah, apakah itu White Tiger? Dan Ziyu yang melihat hal itu. Ini luar biasa. Saat Xiaoqing kembali nanti, dia pasti akan kagum dengan diriku. Dan untuk Xiaoqing sendiri, ternyata saat ini ia sedang melakukan evolusi. Setelah Xiaoqing menyerap kekuatan dari Silver Centipede itu, kini Xiaoqing tubuhnya juga mulai menyatu dengan Silver Centipede dan ia melakukan proses evolusi. Bukan tubuh spiritualnya saja yang melakukan evolusi, tapi di sini tubuh fisiknya juga melakukan hal yang sama. Dan itu sungguh sangat luar biasa. Ini gila, ini benar-benar gila. Cepat ambil Spirit Stone yang kita punya, ujar profesor aneh ini. Karena memang dengan bantuan dari Life Essence dari Ziyu di tubuh spiritual dan juga kekuatan dari Spiritual Fire Stone kualitas terbaik di tubuh fisik membuat Xiaoqing kini terlihat kembali dengan kekuatan yang super duper OP. Ini luar biasa. Kali ini kami benar-benar membawa subjek yang sangat luar biasa menakjubkan. Hanya dalam setengah tahun saja dia dapat menerobos kerana extraordinary, ujar profesor gila ini. Bagaimana di masa depan gadis ini? Dia pasti akan menjadi super duper gila dan tak terbatas. Dan beberapa saat kemudian, Xiaoqing ia pun menunjukkan kemampuan barunya di hadapan Ziyu. Udah cukup lah. Aku tahu kekuatanmu itu, jangan kau rusak lagi yang telah aku bangun, ujar dari Ziyu. Karena memang di sini Xiaoqing ia yang sudah berevolusi, tentu saja ia menjadi super duper lebih OP lagi. Dan Ziyu yang melihatnya, Xiaoqing tidak hanya melakukan penerobosan, tapi ia juga menemukan cara untuk mengubah Silver Centipede menjadi sebuah senjata. Pengetahuannya sudah sangat berkembang pesat. Ini sungguh sangat luar biasa melihat Xiaoqing memiliki peliharaan yang setia melayaninya. Di sini Ziyu yang sudah tahu kemampuan baru dari Xiaoqing, ia juga tidak mau kalah. Maka dari itu, Xiaoqing, biar kutunjukkanlah sesuatu kepada dirimu, yaitu Ziyu ia membentuk monster dari awan kabut yang ia miliki. Kemampuan baru ini sungguh sangat menarik. Transformasi dari kabut menjadi sebuah objek yang memiliki efek destruktif. Ini sungguh sangat luar biasa. Bahkan di sini Ziyu yang sangat yakin dengan kemampuannya ini, ia dapat memberikan kekuatan yang sangat luar biasa untuk dirinya. Walaupun makhluk yang kuciptakan ini cukup lemah dibandingkan dengan makhluk aslinya, tapi tetap saja ini masih memiliki kekuatan extraordinary. Dengan pola beast yang tidak dapat diprediksi dan digabungkan dengan efek halusinasi, ada kemungkinan dapat memberikan efek halusinasi nyata yang sangat kuat. Maka dari itu, apakah kau iri dengan kemampuan baruku? Xiaoqing? Mendengar itu membuat Xiaoqing pun berujar, ini agak gimana ya master? Karena menurutku ini masih belum cukup untuk dapat. Klap, dar. Semua kabut-kabut itu pun langsung hilang hanya dalam sentakan kecil dari Xiaoqing. Master, kabut-kabut ini bukan hanya dapat memberikan manfaat untuk dirimu, tapi ini bisa juga memberikan bahaya untuk dirimu sendiri. Karena memang mereka nantinya musuh kita bisa mencari tahu di mana tubuh utama dari yang mengendalikan kabut ini dengan cara mengikuti koneksi yang kau ciptakan. Dan itu akan berbahaya untuk dirimu sendiri, Master. Tapi jika kau menggunakan spiritual stone di dalam kabut itu dapat membuat koneksimu dan juga kabut ini akan tersamarkan. Selain itu juga spiritual stone juga dapat memperkuat beast kabut yang telah kau ciptakan itu. Ya, kau benar. Kenapa aku tidak kepikirkan? Aku sungguh sangat luar biasa. Maka dari itu, kini Ziyu ia pun meletakkan spiritual stone di dalam kabut yang telah ia ciptakan yang membuat kini cling. Bis kabut yang diciptakan oleh Ziyu menjadi lebih sangar lagi. Ini mengerikan.
Ya, jauh lebih realistis, Master. Koneksimu juga benar-benar telah tersembunyi dan cukup sulit untuk dilacak. Oh iya, Master. Aku juga ingin menunjukkan sesuatu kepada dirimu, ujar dari Shocking. Sedangkan di sisi lain, saat ini pemerintah dunia, mereka menghadapi invasi dari para monster-monster gila yang mulai menyerang umat manusia. Dan itu benar-benar membuat manusia benar-benar akan hancur. Dan itu akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa, bye! Halo sobat nih, Megas lagi. Evolution begin with a big three. Ya tolong di like ya. Oke, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari pas sebelumnya, saat ini di belahan bumi barat, kini pemerintah dunia mereka sibuk menghadapi para monster-monster gila. Para monster laut yang telah melakukan invasi ke dataran untuk mengambil alih wilayah sekitar pesisir pantai. Dan itu tentu saja membuat pemerintah harus melakukan segala cara untuk menghentikannya. Menghentikan tindakan invasi yang dilakukan oleh para monster-monster gila itu. Dan itu benar-benar menghancurkan seluruh kota karena memang monster-monster yang muncul kali ini adalah monster-monster tingkat extraordinary. Sedangkan di sisi lain saat ini Shocking yang sebelumnya berujar kalau ia ingin memberikan Ziu sesuatu. Ia meminta kepada Ziu untuk mengirimkan Baby Falcon ke lokasi yang telah ditandai oleh Shocking. Dan benar saja, tak lama setelah Shocking menunggu di tempat yang telah ditentukan, kini Baby Falcon pun datang. Namun untuk Baby Falcon yang melihat ada Shocking di tempat ini dengan tubuh fisiknya membuat Baby Falcon yang melihatnya benar-benar shock dan panik. Benar-benar panik. Ia sungguh terharu karena selama ini Baby Falcon mengira kalau Shocking sudah benar-benar mati. Mengingat dirinya tidak bisa melihat tubuh spiritual milik Shocking yang sebenarnya selama ini hidup di antara mereka semua. Dan untuk Shocking yang memang tidak ingat dengan kejadian sebelum ia terbangkitkan, membuatnya bingung. Hei, ada apa ini? Jelas ini adalah pertemuan pertama kita dengan tubuh fisikku. Kenapa ia sampai seperti ini? Aneh, pikir dari Shocking. Namun ternyata tujuan Shocking meminta Ziu untuk mengirimkan Baby Falcon adalah untuk memberikan suatu benda untuk Ziu. Bawakanlah benda ini kepada Master, jangan sampai hilang ya, ujar dari Shocking kepada Baby Falcon itu. Dan kini tak lama setelah hal itu, benda yang dititipkan oleh Shocking telah sampai kepada Ziu. Dan Ziu yang melihatnya, doi pun penasaran. Hei, apa ini? Jadi benda inikah yang ingin Shocking berikan kepada diriku? Ini tombol apa ya? Dan celap, dibuka. Dan ternyata benda yang ada di dalam tabung itu adalah seekor semut kuning. Ya, semut kuning itu memiliki energi kehidupan yang samar-samar. Hei, sepertinya semut ini dalam kondisi sekarat bah. Namun tak lama setelah Ziu membuka tabung itu, Shocking ia pun muncul dan juga kesal. Master, kenapa kau tidak menungguku dulu? Ya maaf. Aku cuma ingin melihat-lihatnya doang kok, ujar dari Ziu. Di sini Shocking pun menjelaskan kalau benda ini adalah seekor semut yang telah tercipta setelah mengorbankan jutaan semut lainnya. Jika bukan karena kondisinya yang sekarat dan dalam kondisi yang udah mau mati ini, Profesor pasti tidak akan mau memberikan benda ini kepada diriku, ujar dari Shocking. Mendengar hal itu membuat Ziu pun cukup kagum. Manusia. Mereka benar-benar sungguh mengerikan. Jika bukan karena sebuah eksperimen, sudah pasti semut ini tidak akan mungkin dapat sekuat ini. Ini bukanlah semut biasa dan mendapatkannya, ini adalah sebuah berkah untuk diriku. Maka dari itu, Shocking, kau benar-benar memberikan hadiah yang sangat luar biasa. Dan jangan khawatir. Dan dengan adanya aku di tempat ini, dia tidak akan mati. Maka dari itu, dengan life essence yang aku miliki, dia pasti hidup. Tapi jika aku memberikannya secara langsung, aku takut dia malah bakal meledak dan mati. Maka dari itu, aku akan menggunakan tetes dari kolam penyembuhan dulu. Dan begitu diberikan oleh Ziu, celing, bercahaya. Mata dari semut gila ini pun bercahaya dan vitalitasnya langsung stabil. Wow, ini bekerja, edan. Dan setelah vitalitasnya sudah stabil, kini barulah Ziu ia memberikan life essence miliknya yang membuat semut itu pun langsung celing, berevolusi.
ia berevolusi menjadi Golden Mutant Ant yang terlihat sungguh sangat kokoh. Dan melihat hal itu membuat Ziyu ingin mencoba kemampuan dari semut gila ini. Maka dari itu, Ziyu ia pun melepaskan cabang-cabang miliknya. Ya, Ziyu melepaskan cabang-cabang miliknya untuk mencoba menyerang semut gila itu, dan itu sungguh mengejutkan bagi Ziyu karena ternyata di sini semut gila itu dapat menghindari semua serangan dari Ziyu. Kau cukup cepat juga, walaupun itu belum cukup untuk menghentikan cabang milik Ziyu yang memang lebih edan lagi. Tapi melihat kemampuan dari semut gila itu cukup untuk mengejutkan mereka berdua. Wow, kecepatannya sungguh sangat luar biasa. Kekuatannya juga tidak bisa diabaikan begitu aja. Dan ukurannya saat ini juga jauh lebih besar daripada yang sebelumnya, ujar dari Shocking. Namun untuk semut kuning ini setelah dibangkitkan oleh Ziyu, ia pun langsung berlutut di hadapan Ziyu dan berujar, "Master, terima kasih sudah tidak meninggalkanku dan aku ingin mengikutimu hingga akhir." Hei, mendengar hal itu di sini Ziyu cukup kagum dengan semut ini. Telepati. Wow, dia bisa melakukan telepati di levelnya yang saat ini. Edan. Bahkan White Tiger aja, dia tidak bisa walaupun dia udah ada di tingkatan beginner stage 9. Dan untuk White Tiger melihat ada saudara baru membuatnya begitu antusias untuk menyapanya. Tapi semut edan ini yang udah berevolusi, doi berujar, apa yang kau lihat kucing bodoh? Lah, dikatakan kucing bodoh membuat si White Tiger ini pun kena mental. Waduh, ya walaupun memang bodoh sih, waduh. Sedangkan untuk Ziyu, doi juga berujar, semut edan ini, sebelum kau datang, ada 4 beast lainnya yang ada di bawah komandoku. Dan kau akan menjadi yang kelima. Dan kau akan pergi berlatih di bawah tanah untuk menjadi lebih kuat lagi. Dan karena kau akan bekerja untuk diriku, aku akan memberikan kau nama baru. Dengan tubuh warna emas dan juga sangat cepat. Baiklah, aku akan memberikan kau nama Fresh. Dan untuk Shocking, ia juga berujar, Master, Fresh. Dia telah menyaksikan kematian tragis spesiesnya di dalam laboratorium milik manusia. Dan setelah ia melalui banyak eksperimen, ku yakin hatinya sudah terluka dengan sangat luar biasa. Dan aku takut di masa depan semakin kuat dirinya, maka akan semakin sulit bagi dirinya untuk menahan amarahnya kepada pihak manusia, ujar dari Shocking. Ya, aku paham, tapi ya, setidaknya amarahnya tidak ditujukan kepada diriku, dan itu sudah lebih dari cukup, sambut dari Ziyu. Sedangkan untuk White Tiger, ia kena mental. Ia kena mental karena dikatakan bodoh oleh semut yang notabene-nya lebih lemah daripada dirinya. Sedangkan di sisi lain saat ini buaya gila, ia sedang memangsa seekor ular mutan. Dan di sela-sela ia sedang makan, tiba-tiba saja cling. Ya, dia berevolusi naik ke tingkat extraordinary tingkat 1. Ya, kemunculan energi spiritual yang dipancarkan oleh buaya gila ini di sela-sela evolusinya membuat tidung. Muncullah pesan sistem dari pemerintah yang menyadari lonjakan energi spiritual secara masif di satu titik. Fluktuatif energi yang sangat besar yang ada di sekitaran angka 24.000 energi spiritual. Dan mereka juga tahu kalau ini sepertinya berasal dari monster tingkat beginner stage 9 ataupun monster extraordinary tingkat 1. Dan untuk memeriksa monster apa itu, di sini pemerintah melalui MILF Duhai ini yang memang montok, waduh. Ia juga berujar, kirimkan koordinat itu kepada angkatan udara dan berikan perintah kalau mereka diizinkan untuk melenyapkan monster itu. Dan benar saja, tak membutuhkan waktu lama, kini pemerintah melalui angkatan udara langsung melesat maju menuju titik koordinat yang telah ditandai oleh satelit. Dan melalui kamera yang ada di helikopter, pemerintah tahu kalau fluktuatif energi itu dipancarkan oleh buaya gila. Buaya gila ini yang menghancurkan kamera yang sedang memantau dirinya. Ya, melihat kemunculan monster itu, di sini pemerintah sangat sibuk tentang langkah apa yang harus mereka ambil. Mengingat dari ukuran monsternya, terlihat mutan ini terlihat lebih besar daripada Silver Centipede yang merupakan monster terbesar yang terakhir kali pemerintah lawan. Di sini pemerintah pun juga tahu kalau ini sangatlah mustahil untuk menangkapnya. Maka dari itu, perintahkan semua pasukan militer yang ada di garis depan. Tidak ada upaya untuk menangkapnya. Bunuh saja monster itu sekarang juga. Beritahu militer, mereka diizinkan menggunakan misil jarak jauh untuk membunuh monster itu. Dan pastikan jangan sampai monster itu dapat kabur hidup-hidup. Sedangkan di sisi lain, di sisi Shocking, ia datang dengan paniknya dan juga berujar, Master, ada masalah besar.
Saat ini keberadaan buaya gila dia telah diketemukan oleh manusia. Di sini Ziu yang mendengar hal itu dan mendapatkan informasi kalau saat ini pemerintah telah mengirimkan puluhan pesawat tempur untuk menghajar buaya gila. Bahkan mereka juga telah mengirimkan pasukan manusia mutan ke lokasi dari buaya gila itu. Wah, sial. Bagaimana bisa dia ditemukan oleh pihak manusia? Aku tahu dia tidak mungkin seceroboh itu, pikir dari Ziu. Ya, di sini Shocking ia juga berujar kalau buaya gila itu terdeteksi oleh manusia ketika ia sedang melakukan masa proses evolusi. Dan saat ini manusia juga telah menaikkan status bahaya dari buaya gila itu ke tingkatan tertinggi. Mendengar status buaya gila itu masuk ke dalam status berbahaya tertinggi membuat Ziu berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Seharusnya saat ini kondisi pemerintah juga tidak sedang baik-baik aja, mengingat mereka juga baru saja menghadapi monster-monster gila lainnya. Namun membuat buaya gila itu sampai masuk ke status bahaya tertinggi yang harus segera dilenyapkan membuat Ziu pun berpikir apakah manusia sampai harus setakut ini dengan monster yang memiliki darah spesies kuno. Ada apa ini? Mereka tidak sampai sepanik ini ketika mereka menghadapi Silver Centipede, tapi sampai segila ini hanya untuk menangkap buaya gila itu. Ada apa ini? Apa ada rahasia yang tidak aku ketahui tentang spesies kuno? Pikir dari Ziu. Di sini Shocking ia juga berujar kalau dirinya juga harus segera pergi. Master, aku harus segera pergi. Aku akan segera melaporkan jika memang terjadi sesuatu. Ya, sambut dari Ziu. Namun di sini Ziu yang tahu kalau saat ini Shocking menyusup ke dalam pihak manusia dan akan diturunkan untuk melawan buaya gila, membuat Ziu sedikit khawatir. Karena buaya gila ia belum pernah bertemu dengan Shocking dan juga Xiaoling. Dan jika mereka bertemu dan terjadilah kesalahpahaman, ini akan membuatnya menjadi lebih buruk lagi, pikir dari Ziu. Maka dari itu, di sini Ziu ia pun untuk membantu buaya gila itu kabur dari kejaran militer. Ia pun memanggil sweet para Baby Falcon. Baby Falcon, kalian adalah bis pertama yang aku miliki. Sang penguasa langit, bantu aku. Kalian tolong bantulah aku menyelamatkan buaya gila itu. Dengan kecepatan yang kalian miliki, manusia bukanlah ancaman bagi kalian. Tugas kalian hanyalah menahan pasukan pesawat musuh yang menghajar buaya gila itu. Dan bila perlu, kalian hancurkan semua pesawat-pesawat milik militer. Sambut dari Ziu yang memang membuat kini para Baby Falcon langsung melesat dengan sangat cepat ke arah buaya gila itu. Sedangkan di sisi lain saat ini militer dengan semua persenjataan yang mereka miliki menghajar buaya gila itu secara masif dan juga terkoordinasi. Selain militer, di sini pasukan extraordinary milik pemerintah juga akan diturunkan untuk bertarung. Mereka akan diturunkan untuk membantu para militer bertarung. Dan selama koordinasi strategi penyerangan, di sini Shocking ia tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya dan itu terlihat di wajahnya. Sedangkan di pihak monitoring, terjadilah pro kontra di mana pihak militer juga berpikir keras apakah perlu sampai mengerahkan semua kekuatan militer hanya untuk membunuh buaya gila itu? Apakah ini tidak berlebihan? Tidak. Hal itu pun langsung dibantah. Ini memang wajib untuk dilakukan. Institusi biologi pemerintah telah menegaskan kalau buaya itu memiliki darah gens monster kuno. Dan dia akan menjadi ancaman yang tidak akan bisa kita hentikan jika kita tidak membunuhnya saat ini juga, ujar ketua tim khusus ini. Ya, kekhawatiran pemerintah bukan tanpa alasan karena memang 1 bulan lalu pihak militer negara lain mereka juga harus hancur porak-poranda hanya dengan kemunculan monster-monster extraordinary tingkat 3 yang memang memiliki darah spesies kuno dan itu sungguh sangat mengerikan. Jika saat ini kita tidak segera mengurus buaya gila itu, maka dari itu kita harus menghadapi buaya yang lebih gila lagi di masa depan. Dan itulah alasan kenapa pemerintah harus membunuh buaya gila itu dengan apapun caranya. Namun untuk buaya gila bukan tanpa perlawanan. Untuk melindungi dirinya dia juga harus melepaskan serangan counter yang menghentikan serangan-serangan yang menyakitkan itu. Serangan yang dilakukan oleh buaya gila itu juga dapat membuat pihak militer tidak dapat melakukan penyerangan dengan seenaknya. Dan itu juga memaksa pihak militer harus sedikit menjauh jika tidak mau terkena serangan dari batu-batu yang dilepaskan oleh buaya gila itu. Di sini buaya gila ini yang tahu kalau ini akan menyulitkan memaksa dirinya harus pergi meninggalkan tempat ini. Tapi di sini pihak militer yang melihat buaya gila itu mencoba untuk kabur, mereka tidak akan pernah membiarkannya begitu aja. Maka dari itu kini para
para militer kembali melepaskan semacam senjata lainnya lagi. Dan kali ini senjata yang digunakan oleh militer cukup berbeda. Karena kali ini tidak lagi ledakan, namun senjata yang dilepaskan oleh pihak militer memiliki efek khusus, yaitu membekukan. Dan itu juga memaksa pergerakan dari buaya gila ini harus semakin terbatas. Dan ketika buaya gila ini tidak lagi dapat bergerak, kini militer lagi-lagi melepaskan ratusan bom untuk menghajar buaya gila itu. Ledakan yang sangat-sangat dahsyat. Dan itu benar-benar kondisi yang sangat-sangat mengerikan hingga mereka semua yang melihatnya terdiam. Karena ini adalah serangan yang sangat-sangat mengerikan. Ya, selepas memberikan serangan yang sangat brutal kepada buaya gila itu, di sini pihak militer juga tahu kalau kini persediaan senjata yang mereka miliki yang dilepaskan oleh militer juga terbatas dan mereka hanya dapat berharap kalau misi ini harus berhasil. Namun di sela-sela harapan pihak manusia, kini tim khusus juga mendapatkan informasi dari satelit kalau kini ada pergerakan dari monster-monster lainnya yang datang ke arah mereka dengan sangat-sangat cepat. Monster-monster itu yang datang terdiri dari 8 ekor monster dengan kekuatan spiritual di antara 8 hingga 9 ribu. Hei, mendengar hal itu membuat pimpinan pun bertanya, makhluk apa itu? Tidak, aku tidak tahu, mereka terlalu cepat, kami tidak dapat menangkap gambarnya. Karena memang yang datang ke arah mereka adalah para baby Falcon yang datang dengan kecepatan yang sungguh sangat luar biasa. Mereka datang dengan kecepatan suara melesat ke arah pihak militer. Dan itu juga membuat pihak militer yang mendapatkan laporan dari pusat tentang monster yang datang ke arah mereka dengan kecepatan 4,6 Mach. Ini hal yang sangat-sangat tidak dapat dipercaya. Bahkan ketika berita itu akan dikonfirmasi, pasukan militer, pasukan helikopter yang dikirimkan ke wilayah itu semuanya menghilang. Dan menghilangnya mata ataupun sumber visual untuk kantor pusat serta kehilangan semua kekuatan udara di tempat ini membuat misi mereka dalam menaklukkan buaya gila itu dapat dikatakan gagal. Ya, gagal total. Dan setelah alur cerita dari Evolution Begin with a Big 3 dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dimana di part selanjutnya buaya gila ini yang hampir mati, dia akan disembuhkan dan akan menjadi lebih gila lagi dan akan bertarung nantinya dengan pihak manusia. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Ada misi balas dendam dan sampai jumpa. Bye.